Selanjutnya yang terakhir kita akan menyajikan data tadi ke diagram lambang atau biasa kita sebut dengan piktogram. Nah, apa sih sebenarnya diagram lambang itu? Marilah kita simulasikan ya. Baik, data-data jumlah siswa mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat STM tadi bisa kita jadikan atau bisa kita sajikan ke dalam bentuk yang lebih menarik, ya, yaitu bentuk piktogram atau lambang. Yang mana lambang ini boleh kita tentukan sendiri seperti apa sih lambangnya, ya. Cuma yang perlu diingat, lambangnya ini harus berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau semisal lambang yang satu itu nilainya lebih besar, maka yang satunya adalah nilai atau lambang yang kurang lengkap dari yang sebelumnya. Nah, saya contohkan ya. Misalkan gambar orang ya. Gambar orang ini kita lambangkan dengan 300 misalkan ya, 300. Lalu kita akan menyajikan juga dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu 200 misalkan. Maka boleh kepalanya tidak ada. Boleh ya. Nah, kemudian kalau kita sajikan juga ke dalam bentuk yang eh, lebih mudah, lebih kecil lagi misalkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang lebih kecil lagi untuk jumlah orangnya, misalkan 50, maka boleh juga ini separuh badan gitu. Nah, lalu yang paling kecil misalkan 10 ya, maka boleh juga kita jadikan kakinya doang. Nah, seperti itu. Jadi harus saling berhubungan. Tidak bisa kalau misalkan di sini bintang, di sini bulan, kemudian di sini matahari, tidak bisa seperti itu ya. Nah, maka ini bukan untuk piktogram. Kemudian dari data itu tadi bisa kita sajikan dalam bentuk diagram belakang, misalkan seperti ini ya. Untuk nilainya ya 1.500 ya, SD tadi, maka lambangnya adalah orang ya dikali 5 ya, seperti itu. Jadi ada 5 orang di sana. Tentunya nanti teman-teman dalam membuat piktogram ini, gambarnya harus sama persis ya, jangan berbeda. Nah, karena saya memakai sketsa saja, maka ini tidak masalah untuk berbeda. Kemudian untuk SMP itu udah 900 ya, 900. Kalau kita melihat di sini, 900 itu bisa kita memakai orang yang full tadi sebanyak 3 orang. Oke. Kemudian untuk SMA itu adalah sebesar 1.100, maka kita bisa menggunakan orang ini ada 3 ya, kemudian ditambah lagi dengan orang tanpa kepala, itu sebanyak 1 ya, sehingga 900 ini ditambah dengan 200 adalah 1.100. Demikian juga dengan SMEA 1.250. Nah, ini bisa teman-teman pakai 900 ya. Nah, ini bisa teman-teman pakai orangnya tadi berjumlah 4 begitu. Kemudian ditambah 50 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk STM yang terakhir, ini berjumlah 870. 870 ya. Nah, 870 berarti teman-teman bisa memakai kepala full. Teman-teman bisa memakai yang 300 sebanyak 2 ya. Kemudian yang 200 sebanyak 1. Nah, ini sudah 800, kemudian yang satu lagi 150. Oke, kemudian tambah 20. Jadi 870. Oke, nah ini tadi ya beberapa penyajian data yang kiranya memiliki karakteristik tersendiri. Jadi di dalam menyajikan data kita tidak monoton menggunakan yang itu-itu saja, ya, menggunakan yang itu-itu saja, tetapi juga kita bisa menyajikan data dengan lebih cantik seperti itu.
Tergantung dari pilihan teman-teman sendiri, bebas mau pakai apa. Kecuali memang di dalam soal atau proyek nanti sudah diwajibkan teman-teman menggambar harus menggunakan piktogram misalkan. Atau menyajikan data harus dengan menggunakan diagram garis misalkan seperti itu ya. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melakukan atau mengerjakan proyek individu ya, yaitu pada slide yang sudah saya berikan di sini, teman-teman bisa pause kemudian capture nanti instruksi yang ada pada proyek individu ini. Silakan teman-teman bikin diagram batangnya, kemudian bikin juga diagram lingkarannya dan piktogramnya. Karena ini sifatnya adalah belajar, jadi kita belum dulu untuk menggunakan aplikasi. Teman-teman bisa menggambarkan ini secara manual ya, dengan menggunakan kertas double folio, lalu mungkin menggunakan alat tulis dan penggaris begitu, agar memang tulisannya menjadi lebih rapi. Nah, baik itu di diagram batang, lingkaran, piktogram. Demikian konten tentang penyajian data menggunakan beberapa cara. Ada menggunakan tabel, kemudian menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, diagram titik, diagram garis, dan piktogram. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga bisa mencermati video ini dengan baik. Silakan like video ini jika teman-teman suka dengan video ini dan berikan komentar jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.